pernyataan yang mengatakan bahwa yang pertama, semua kebaikan dan keburukan itu semua datangnya dari Allah, ya. Semua kebaikan dan keburukan datangnya dari Allah. Itu pernyataan yang pertama. Sementara pernyataan yang kedua mengatakan bahwa kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan datang dari dirimu sendiri. Jadi kita sudah paham bahwa ketika Allah mengatakan bahwa semua kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah, kita sudah pahami bahwa kejadian tersebut itu adalah terjadinya di luar daripada diri kita, atau kejadiannya kepada mereka. Sedangkan ketika Allah mengatakan bahwa kebaikan itu datang dari Allah dan keburukan datang dari dirimu sendiri, kita pahami bahwa ini terjadi pada diri kita, ya. Jadi terhadap diri kita Allah membagi ini menjadi dua, ya. Kebaikan datangnya dari Allah, keburukan datang dari dirimu sendiri. Nah, maka apa yang harus kita lakukan terhadap tugas kita sebagai khalifah Allah, ya, tentu kita akan berkeinginan untuk selalu berposisi sebagai orang yang bersama-sama dengan Allah. Tanda kutip lagi itu ya, bersama-sama dengan Allah, tanda kutip. Selalu saya ingatkan supaya di pikiran kita itu kita perbaiki memang. Sebelum terlalu jauh berkelana, terlalu jauh memikirkan dengan berangkat dari dasar yang keliru. Jadi bersama dengan Allah, saya kasih tanda kutip. Kita akan melihat bahwa Allah mengingatkan, ada pernyataan yang mengatakan bahwa Allah itu memberi makan dan tidak diberi makan. Pada awalnya kita akan memikirkan keadaan ini, hal ini seakan-akan bahwa ada sekutu bagi Allah. Ada sekutu bagi Allah. Kenapa? Karena ketika terjadi proses memberi makan, ada yang memberi makan dan ada yang diberi makan. Lalu Allah katakan, Allah memberi makan dan dia tidak diberi makan. Nah, ini kelihatannya ya, Allah itu punya teman, ya. Karena dia memposisikan dirinya sebagai posisi memberi makan, sedangkan yang diberi makan adalah bukan dirinya. Jadi saya ingatkan bahwa kejadian seperti ini itu pada diri kita sendiri, ya, itu pada diri kita sendiri. Sedangkan kejadiannya di luar daripada diri kita, maka siapa yang memberi makan dan siapa yang diberi makan, semuanya adalah Dia. Bisa dipahami ya? Ya, misalkan begini, ketika kita berada pada posisi, ya, pada posisi bahwa saya diberi makan oleh orang lain, maka yang memberi makan itu adalah Allah, sedangkan saya bukan, karena saya bertindak sebagai yang menerima makanan. Tetapi kalau saya yang melakukan memberi makan, maka yang memberi makan adalah Allah dan yang menerimanya adalah Allah juga. Jadi saya memberi kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan tidak membingungkan. Atau kita baca dulu dalilnya ya, kita baca dulu dalilnya supaya kita pikirkan bersama-sama. Surat 6 ayat 14. Surat 6 ayat 14. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal
dia memberi makan dan tidak diberi makan, gitu ya. Jadi bahasanya Allah memberi makan dan tidak diberi makan. Dari kata-kata ini ya terkesan bahwa yang tidak diberi makan itu adalah bukan Allah, ya kan? Sedangkan yang memberi makan itu adalah Allah. Nah, ini tentu akan terjadi kontroversi dengan ayat yang lain, ya. Qiyamuhu binafsih, dia berdiri sendiri, lalu kemudian ya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada temannya. Jadi inilah kaitannya dengan surat keempat 78 79 yang kita bahas kemarin, ya. Yang saya katakan tadi bahwa ketika Allah mengatakan kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah, berarti itu terjadinya di luar dari diri kita. Artinya orang lain itu melakukan kebaikan ataupun melakukan keburukan, semuanya itu kita pahami bahwa datangnya dari Allah. Jadi respon kita terhadap perkataan ini sangat menentukan. Ya. Kalau ada kejengkelan dalam hati kita, berarti kita meyakini bahwa itu bukan dari Allah. Ya. Kalau kita meyakini, kalau kita merespon keadaan di luar ini dengan kondisi tetap tenang, berarti keyakinan kita kuat bahwa semua itu datangnya dari Allah. Nah, tadi persoalan antara yang memberi makan dengan yang menerima makanan. Nah, inilah keadaannya adalah ini berbicara tentang diri kita. Ya. Kalau saya memberi makan, ya, itu berarti saya posisikan diriku sebagai khalifah Allah, maka perbuatan baik ini adalah perbuatannya Allah. Saya tidak boleh mengaku, ya, tidak boleh mengaku. Kalau saya menerima makanan, ya, dari yang memberi makan, maka yang memberi makan tadi adalah Allah dan saya bukan Allah. Bisa, ya? Saya adalah hamba yang diberikan rezeki oleh Allah. Sebaliknya kalau saya memberi makan kepada orang lain, ya, maka tetap orang lain itu dipandang sebagai Allah. Jadi saya tidak memberikan sesuatu kepada yang lain, tetapi saya menyerahkannya kepada Allah. Ya. Jadi ketika menyerahkannya kepada Allah, tentu ya kalau seorang yang ikhlas, dia berkeyakinan sebagai hamba bahwa ini dilakukannya tanpa mengharapkan apa-apa, nah, itu sebagai hamba. Tapi kalau kita melihat bahwa yang kita berikan ini bukan kepada Allah, ya, maka kita akan berhitung-hitung. Ingat tadi, yang dari orang lain yang memberi kepada kita adalah Allah. Yang menerima, saya yang menerima, bukan Allah. Ketika saya memberi, yang memberi adalah Allah, saya tidak patut dipuji. Kepada siapa saya memberi? Kepada Allah, tidak butuh saya balasan dari orang ini. Ya. Saya tidak mengharapkan balasan dari orang ini, karena saya memberinya kepada Allah. Kalau Allah ingin membalas kalau Allah berkehendak membalas apa yang saya lakukan, ya biar tidak melalui orang ini, akan ada melalui orang lain. Ya. Jadi berterima kasih kepada yang memberikan pertolongan kepada kita adalah dengan melakukan perbuatan yang baik juga, ya. Saling, kata saling. Kalau ada petani memberikan berasnya kepada nelayan, maka nelayan membalas terima kasihnya dengan memberikan ikan kepada petani. Akhirnya mereka sama-sama enak makan, ya. Nasi dengan ikan, di sebelah juga nasi dengan ikan. Nah, itu pandai berterima kasih. Nah, ini